Allah nanti kita dilaknat oleh Allah. Apa saya bilang waktu itu sama ayah? Ayah, dalam Al-Quran itu betul, sunnah Nabi, hadis Nabi itu betul, ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu betul ayah. Bahkan Islam itu betul ayah, mati itu betul, yaumul akhir itu betul ayah, alam barzah yang kita lalui saat ini betul ayah. Bahkan juga ayah, kiamat betul, qada betul, qadar betul, batin betul ayah, batil betul, hari pembangkitan betul ayah, hari pembalasan juga betul, yaumul akhir betul ayah, kiamat betul ayah, surga betul ayah, neraka betul ayah, akhirat kekal. Tiba-tiba saya habis menjawab, ayah saya bilang, iyalah nak, pergilah. Tiba-tiba saya dipimpin oleh dua orang malaikat membawa saya ke satu tempat. Di manakah tempat itu? Di tempat wanita-wanita yang beramal soleha. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya tak pernah melihat sebelum itu, tapi sesudah saya melihat tu, ya Allah, besarnya karuniamu ya Allah, besarnya nikmatmu ya Allah. Subhanallah, di sana ditempatkan saya ini di tempat duduk satu kursi pak. Kursi itu apa pak? Rupanya saya diduduk di situ. Semua orang, sebelum saya duduk di situ, semua orang-orang, wanita-wanita yang beramal soleha ini memakai baju muslim dan memakai jilbab, kerudung. Jadi saya disalami semuanya dan mencium tangan saya, mencium pipi kanan dan pipi kiri saya. Dengan alasan kenapa saya sebut gitu? Karena salam perkenalan pertama waktu menduduk di sini. Tiba-tiba saya duduk dalam keadaan saya dipegang. Siapakah yang memegang saya? Dua orang malaikat berpakaian baju putih dan berserban putih. Muka malaikat tu sama, 1000 rupa malaikat itu rupanya saya cakap satu, rupanya sama. Karena apa? Malaikat tidak diciptakan mempunyai nafsu. Jadi tiba-tiba saya diduduk kursi itu, saya membayangkan sewaktu saya di dunia saat ini, membayangkan kursi tempat duduk saya ini 8 busanya dan spring bed. Kan empuk kita duduk, kayak itulah saya duduk. Dan tiba-tiba ada satu sosok wajah perempuan, wajahnya sama dengan ruh saya yang duduk ini, bahkan lebih cantik dia. Subhanallah, 1000 kali cantik dia. Itulah menemani kita di sana. Dia rupanya kayak bidadari. Tiba-tiba saya menanya samanya, kamu ini siapa? Saya bilang gitu, akulah kamu, akulah kamu, akulah kamu sewaktu di duniamu, akulah amalmu, aku akan menemanimu selama kamu di sini dan aku akan menghiburmu sepanjang hari. Dia ngomong gitu, yang tegak amal, yang jawab, yang ngomong saya menyoal, dia menjawab itu amal. Tiba-tiba saya dibawa oleh dua orang malaikat, tidak digolongkan ke dalam tempat wanita-wanita yang beramal solehah lagi. Saya dah pergi berjalan, disaksikan dua orang malaikat dan disaksikan satu orang amal saya. Apakah yang saya lihat? Minimal dalam Al-Quran akan terlihat 10 orang, yang paling banyak 10 orang disiksa. Tapi saya melihat cuman 7 orang. 3 lagi apa? Wallahu a'lam bisawab. Karena saya tak bisa cakap, karena saya tak nampak. Saya cuma melihat 7 orang yang kena siksa. Pertama, apakah itu pertama? Saya melihat satu orang laki-laki berpakaian cumpang-camping, baunya na'udzubillah min zalik, berpakaian putih, serta pakaian itu sobek-sobek, berlumuran darah nanah, percitan-percitan darah nanah, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut darah nanah, baunya sangat busuk.
dengan memikul besi. Saya perkirakan besi ini, besi piknes saya perkirakan 300 kilo waktu di dunia. Besi yang dipikul ini seberat 500 ton kilonya di bahu ini, dengan keadaan tangan kanan dirantai, tangan kiri dirantai sampai ke bahu. Tiba-tiba leher ini pun dirantai sampai ke kaki kanan, sampai ke kaki kiri. Tiba-tiba dia berjalan dengan keadaan membungkuk. Dia berjalan tanpa tujuan menjelang yaumul akhir. Saya tanya, wahai Amal, dosa apakah yang dia lakukan sewaktu dia hidup di atas dunia? Amal saya menjawab, sewaktu dia di atas dunia, dia ni suka membunuh orang. Bahkan dia ni suka meneluh orang, sehingga orang diteluhnya mati dibuatnya. Na'udzubillahi min zalik. Wahai Amal, kapankah sampai dia berjalan menjelang yaumul akhir, sampai yaumul akhir? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya ngucap satu baru sudah saya nampak, dua lagi apa? Wahai Amal, kenapa manusia ini disebat pakai rotan panjang atau tali cambuk api, sehingga badannya dicambuk, kulit dan dagingnya badan manusia ini lepas dari tubuhnya. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Saya bilang itu, wahai Amal, dosa apakah yang manusia ini lakukan? Sewaktu dia hidup, Amal menjawab, sewaktu dia hidup di atas dunia, dia tak pernah solat. Bahkan sewaktu dia berhadapan dengan maut pun, menghembus nafas terakhirnya, dia tak bisa mengucap 2 kalimat syahadat. Dia ini kufur. Astagfirullahalazim. Udah 2, 3 lagi apa? Wahai Amal, kenapa orang ni saling bunuh-membunuh, kapak mengapak kepala? Sewaktu dia hidup, Amal saya menjawab, sewaktu manusia ini hidup, dia suka menodong orang, sehingga bahkan dia juga sering mengugut orang, memeras orang, dan menganiaya orang. Dia ini pencuri. Jadi Amal saya bilang gitu, udah 3, jadi 4 ini apa? 4 ini, wahai Amal, kenapa? Saya memang melihat dengan kepala saya sendiri. Wahai Amal, kenapa Pak Ustadz tuh dihantam pakai besi panas, dikasih lahar panas, kan sakit ya? Na'udzubillahi min zalik. Sewaktu manusia ini hidup, Pak Ustadz ini hidup, dia suka berzina sama istri orang. Astagfirullahaladzim. Udah 5, 6 tadi apa? Wahai Amal, kenapa manusia ini ditusuk pakai pisau, sehingga badannya menembus pisau nih keluar dari badannya, sehingga ditusuk 80 kali tusukan. Jadi Amal saya menjawab, sewaktu manusia ini hidup di atas dunia, manusia ini memang suka pembunuh, sehingga orang dibunuh ini tidak dipertanggungjawabkan. Na'udzubillahi min zalik. Jadi udah 6, 7 lagi apa? Wahai Amal, kenapa ibunya yang sudah tua dihempas di lantai ini, dihempas berkali-kali, sehingga dikasih pisau ini Pak, Bu, pisau ini, keris ini, dihempas ibu ini ke dalam keris ini, jadi wafatlah.